contohnya. Untuk khusus. Nah, ini ada namanya artikel saya, ini artikel ilmiah dalam penelitian kuantitatif saya yang telah saya buat sebelumnya sebagai contoh ya, karena artikel ilmiah itu kan bentuk mini skripsi ya, jadi kita pakai contoh ini aja dulu. Nah, kita definisikan dulu ya bagaimana paragraf deduktif itu dibuat. Hai guys, kembali lagi di channel Fatmazing. Jadi di channel ini teman-teman akan menemukan banyak video-video bagaimana melakukan suatu penelitian dengan mudah. Ini episode ke-10, teman-teman akan saya bagikan rangkuman ciri-ciri penelitian kuantitatif. Mau tahu? Simak terus ya. Oh ya guys, saya sudah ada namanya playlist metode penelitian mudah. Silakan buka beranda saya dan lihat kumpulan video yang di sana. Dan mohon bantu subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang dan menjangkau lebih banyak orang. Nah, ciri yang pertama. Pada penelitian kuantitatif itu menggunakan pola berpikir secara deduktif atau dari umum ke khusus. Saya pernah jelaskan secara detail videonya di episode 9, silahkan klik videonya. Tapi itu ciri yang pertama yang teman-teman harus tahu. Kalau mau lengkapnya, teman-teman silahkan klik link di sini. Oke, lanjut. Oke, gimana penjelasannya? Penelitian kuantitatif itu menggunakan pola berpikir secara deduktif, yaitu dari umum ke khusus. Ini contohnya. Untuk khusus. Nah, ini ada namanya artikel saya, ini artikel ilmiah dalam penelitian kuantitatif saya yang telah saya buat sebelumnya sebagai contoh ya, karena artikel ilmiah itu kan bentuk mini skripsi ya, jadi kita pakai contoh ini aja dulu. Nah, kita definisikan dulu ya bagaimana paragraf deduktif itu dibuat. Ada 3 cara yang teman-teman bisa tempuh, yaitu pertama, teman-teman bisa tentukan pikiran pokok paragraf yang akan dibuat. Oke. Yang kedua adalah tuliskan kalimat utama paragraf berupa pernyataan umum. Dan yang ketiga adalah kemudian lanjutkan dengan kalimat-kalimat selanjutnya sebagai pernyataan khusus. Pernyataan khusus itu misalnya berupa contoh, rincian, bukti-bukti, atau penjelasan. Kita masuk contoh aja ya. Nih, di bagian pembuka. Saya buka dengan namanya pernyataan umum dengan menyebutkan bahasa Inggris itu bahasa adalah alat komunikasi di dunia yang merupakan simbol, bunyi, dan lain-lain. Oke. Lalu kita mulai persempit. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Persempit lagi, bahasa Inggris itu di Indonesia diperkenalkan sebagai kurikulum yang dipakai, bahasa yang digunakan sebagai kurikulum. Di Indonesia, pemerintah Indonesia memperkenalkan bahasa Inggris sebagai bahasa asing yang digunakan di kurikulum di elementary school, SD, SMP, dan SMA. Oke, ini sebagai posisi bahasa di sistem pendidikan Indonesia. Lalu kita persempit lagi ke pernyataan khusus, rincian, dan bukti-bukti. Akan tetapi, berdasarkan pengalaman saya selama belajar bahasa Inggris di institusi saya menemukan bahwa penerapan bahasa Inggris oleh para dosen masih mengalami kesulitan. Kita sebagai mahasiswanya masih kesulitan dalam belajar bahasa Inggris. Sebagai contoh, saya kasih contoh di sini pengusulan grammar dan tenses ya. Itu adalah contoh pernyataan khusus. Kalau bisa digambarkan seperti ini teman-teman, seperti piramida terbalik. Jadi kita mulai dengan pernyataannya umum, lalu kita persempit lagi sampai sempit. Oke, sampai spesifik maksudnya. Oke, itu yang pertama. Oke, itu contohnya ya. Selanjutnya, ciri yang kedua ini akan berpengaruh karena berhasil berkaitan dengan ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah karena dia menggunakan pola berpikir secara deduktif, maka akan mempengaruhi kita dalam memulai penelitiannya. Yaitu kita memulai dengan teori dan hipotesis atau praduga sementara atau dugaan sementara. Contohnya seperti ini. Right. Sekarang ciri yang kedua. Kita masuk lagi ke artikel ilmiahnya ya. Jadi ciri yang kedua itu masih berkaitan dengan ciri yang pertama, yaitu berpikir secara deduktif. Nah, berpikir secara deduktif dalam konteks ini adalah
Menulis secara deduktif itu akan mempengaruhi cara kita dalam menulis penelitian kita, yaitu memulai dengan teori dan hipotesis. Teman-teman bisa lihat di sini ada teori yang saya ambil, misalnya pemerintah Indonesia memperkenalkan bahasa Inggris sebagai bahasa asing yang digunakan di SD, SMP, dan SMA, serta di perguruan tinggi di Indonesia. Nah, ini adalah teori yang saya kutip dari buku Yulia Agustin, Pergulatan Bahasa sebagai Bahasa Pengantar dalam Dunia Pendidikan, di volume segitu dan nomor segitu ya. Lalu dimulainya juga dengan kita harus memasukkan namanya hipotesis. Kalau bagi teman-teman yang nggak tahu hipotesis itu apa, kita lihat ya dari perkataan para ahli. Hipotesis menurut Mundir Larso adalah suatu bentuk pernyataan yang sifatnya masih sangat lemah, sehingga perlu dilakukan pengujian lagi untuk membuktikan lagi dengan teknik atau analisis tertentu. Contoh hipotesis nih sederhananya, misalnya lagi di tempat teman-teman lagi cuaca mendung. Kita bisa berhipotesis atau bisa berasumsi sementara bahwa akan turun hujan. Namun jika ternyata nggak turun hujan, maka hipotesis atau asumsi kita sementara atau praduga sementara itu dinyatakan salah. Oke? Itu adalah penjelasan dari ciri yang kedua. Kalau nggak paham bisa tanya di kolom komentar ya. Oke, ciri selanjutnya. Oke teman-teman, ciri selanjutnya, kalau teman-teman melakukan penelitian pakai metode kuantitatif, biasanya nih pada judul-judul penelitian S1, hubungan antar variabel X dan Y, atau variabel sebab dan variabel akibat, atau variabel independen dan variabel dependen, itu sudah terlihat pada judulnya teman-teman. Biasanya pada penelitian kuantitatif ini, kalau dari judulnya aja nih sudah ketahuan hubungan antar variabelnya. Contohnya misalnya seperti ini. Kita praktek bagaimana membuat judul dalam penelitian kuantitatif ya. Jadi kalau teman-teman bikin penelitian kuantitatif seperti mini research atau bikin artikel ilmiah, pastikan bahwa judul yang teman-teman buat itu mengandung variabel X dan Y, karena ciri-ciri dalam judul penelitian kuantitatif itu yaitu hubungan variabel X dan Y-nya tercermin dari judulnya. Sudah kita lihat dari judulnya. Jadi kalau penelitian kuantitatif itu dari judulnya aja nih sudah kelihatan variabel X dan variabel Y-nya. Saya jelaskan salah satunya ya. Ini contoh judul penelitian, yaitu pengaruh usia pernikahan terhadap resiko perceraian di kota A. Jadi ini contoh penelitian kuantitatif ya, judulnya. Jadi variabel X-nya yaitu usia pernikahan dan variabel Y-nya resiko perceraian. Kenapa begitu? Karena usia pernikahan mempengaruhi resiko perceraian dan resiko perceraian dipengaruhi oleh usia pernikahan. Jadi lihat ya, ini adalah variabel sebab dan ini adalah variabel akibat. Video bagaimana cara menentukan variabel X dan Y saya sudah pernah jelaskan di episode ke-11. Linknya teman-teman bisa klik di sini. Oke, ini salah satunya aja, saya jelaskan contohnya aja ya, yang satu contoh. Oke, kalau masih ada yang kurang jelas silahkan tanyakan kolom komentar. Oke, itu contohnya. Jika teman-teman masih belum tahu bagaimana cara menentukan variabel X dan variabel Y di penelitian kuantitatif teman-teman bisa lihat video saya yang ke-8. Di sana saya sudah jelaskan lengkap bagaimana menentukan variabel X dan variabel Y ya. Dan saya juga sudah jelaskan apa itu variabel di sana. Oke, tonton dulu biar kita punya satu persepsi yang sama.